هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Ayyuhal hadirin rahimakumullah Ittaqullah haqqa tuqatih Wallahu ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Masyarakat hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita hingga sampai saat ini, pada Jumat ini kita telah memasuki minggu yang pertama atau Jumat yang pertama pada tahun 2023. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita miliki dan dengan kita bersedia untuk hadir memenuhi undangan Allah SWT melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa akan menambah kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, sehingga kenikmatan yang kita peroleh akan senantiasa bertambah sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan suatu ajaran yang mutlak kebenarannya, yakni agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian upaya untuk dapat melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui serangkaian upaya atau ikhtiar untuk dapat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada umatnya termasuk kita, dan mengharuskan atau menganjurkan kepada kita semua untuk setiap saat, untuk setiap waktu, setiap momen-momen tertentu untuk senantiasa bermuhasabah atau berkontemplasi, merenungi kehidupan yang telah kita lakukan untuk tujuan memperbaiki tingkah laku, sepak terjang kehidupan kita di masa-masa yang mendatang. Salah satu di antara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW agar kita merenungi dan senantiasa bermuhasabah atau berkontemplasi adalah untuk kehati-hatian agar kita tidak dihinggapi rasa takabur dan sombong. Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa takabur atau sombong dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis tersebut menegaskan bahwa kesombongan akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Betapapun halusnya kesombongan itu, sehingga hanya diri sendiri yang mengetahui. Kesombongan itu ada dua macam, yakni kesombongan yang banyak yang tampak secara lahiriah dan kesombongan yang tersembunyi di dalam hati. Kesombongan yang tampak secara lahiriah akan mudah dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Kesombongan yang tersembunyi dalam hati seringkali hanya diketahui oleh diri sendiri, bahkan bisa jadi diri sendiri pun tidak menyadarinya. Pepatah mengatakan, dalamnya hati, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang tidak mudah untuk mengetahui isi hati seseorang. Misalnya, apakah seseorang bermaksud sombong atau tidak. Tetapi sebenarnya hati itu bisa diibaratkan sebuah teko atau tempat minuman. Kita tentu sulit untuk mengetahui apa isi dari sebuah teko atau tempat minuman tersebut, karena di dalamnya memang gelap. Namun dari mengamati apa yang keluar dari mulut teko atau tempat minuman tersebut, kita akan tahu apa isi tempat minuman tersebut, apakah itu berisi air, apakah itu berisi teh, ataupun berisi kopi, ataupun yang lainnya. Demikian pula kita pun sesungguhnya dapat mengetahui sebagian isi hati seseorang dengan melihat gejala-gejala yang tampak dari luar, dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mungkin dapat dinilai apakah seseorang di dalam hatinya terdapat kesombongan ataupun tidak. Dari sikap dan perilaku seseorang mungkin pula dirasakan apakah di dalam hatinya terdapat kesombongan ataupun tidak. Masyarul hadirin rahimakumullah, di dalam Islam, baik kesombongan yang tampak secara lahiriah maupun kesombongan yang tersembunyi di dalam hati dipandang sebagai perilaku yang tidak terpuji. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karomah wajhah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul innal izza izari wal kibriyai ridai faman naz'ani fihima azabtuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku, maka barang siapa yang mengambil dariku, maka aku azab dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis qudsi di atas menegaskan, barang siapa yang takabur, sesungguhnya ia telah mengambil pakaian Allah SWT. Ia dinilai telah mengambil posisi menantang Allah SWT sebagai zat satu-satunya yang berhak atas bersikap al-mutakabbir. Al-mutakabbir artinya adalah yang pantas untuk menyombongkan diri, karena memang Allah Maha segalanya yang tidak satupun dapat menyamainya. Al-mutakabbir juga bisa berarti Maha pemilik kebesaran. Itulah sebabnya di dalam beberapa ibadah kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir sebagai ungkapan jujur untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa hendak menyayangi Allah,
dengan bertakabur atau menyombongkan diri, maka Allah akan memberinya azab. Orang itu akan dibinasakan sebagaimana Raja Fir'aun yang dikenal sombong karena mengaku sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan laksanakan bersama, bacaan pertama yang harus kita ucapkan untuk memulai sholat adalah takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Bacaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Tidak satupun dari makhluknya pantas untuk menyombongkan diri, karena memang hanya Allah yang Maha Besar. Orang-orang yang benar dapat menjalankan ibadah sholat dengan baik, pastilah akan dapat menjauhkan diri dari sikap takabur dan sombong. Banyak orang yang bersikap takabur meski mereka menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Ini mungkin bisa terjadi ketika seseorang menjalankan ibadah sholat tanpa penghayatan sama sekali terhadap bacaan-bacaan yang mereka ucapkan. Untuk itulah, maka ketika kita melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat dan takbir-takbir lainnya untuk menandai perpindahan dari rukun sholat ke rukun lainnya, kesemua takbir itu harusnya dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, yakni kita harus mengucapkannya dengan penuh penghayatan akan makna yang sebenarnya. Allahu Akbar tidak saja berarti Allah Maha Besar, tetapi sekaligus hendaknya menjadikan kesadaran kita bersama betapa kecilnya kita sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, dengan segala puji baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain takbiratul ihram, kita juga mengucapkan bacaan-bacaan lain yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita melakukan ruku, kita dianjurkan mengucapkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhanku yang Maha agung, dan dengan segala puji baginya. Sambil membungkukkan tubuh kita dengan posisi punggung tetap lurus, kita mengucapkan bacaan rukuk tersebut. Diharapkan dari rukuk ini kita memiliki kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha Agung dengan segala puji baginya. Kesadaran ini akan menghindarkan kita dari bersikap takabur, karena menyadari hanya Allah yang Maha Agung. Maka orang-orang yang betul-betul dapat menjalankan rukuk dengan baik dan dapat menghayati maknanya, pasti tidak akan menyombongkan diri, karena menyadari bahwa manusia sesungguhnya sangat kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah rukuk, rukun sholat lainnya yang juga dimaksudkan untuk mengungkapkan pengakuan kita akan kebesaran dan kemuliaan Allah adalah sujud. Dalam sujud ini kita dianjurkan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Sambil meletakkan dahi di atas lantai, di mana posisi kepala kita sejajar dengan semua kaki, baik kaki sendiri maupun kaki orang lain, kita mengucapkan bacaan sujud tersebut. Diharapkan dari sujud ini kita memiliki kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha tinggi dengan segala puji baginya. Dengan sujud kita hendaknya menyadari bahwa semua manusia adalah sama rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini akan menghindarkan kita dari bersikap takabur dan sombong, karena menyadari hanya Allah yang Maha tinggi. Artinya, secara jujur kita mengakui dan meyakini
bahwa manusia sejujurnya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kemuliaan Allah manusia menjadi makhluk yang terbaik di antara semua makhluk yang diciptakannya. Namun semua kemuliaan itu hanya dapat dijangkau oleh manusia ketika mereka beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ketakwaan adalah tidak bersikap takabur, baik melalui kata-kata ataupun lisan maupun sikap ataupun perbuatan. Tanpa iman dan takwa, manusia justru menjadi makhluk yang paling rendah di antara serendah-rendahnya semua makhluk, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat At-Tin ayat 4-6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami hormati, semoga khutbah ini dapat mendorong kita untuk senantiasa berintrospeksi. Barangkali selama ini dan di masa-masa yang lalu kita ternyata sering melakukan kesombongan atau takabur, baik yang terus terang maupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Untuk itu, marilah kita isi lembaran-lembaran hidup di tahun 2003 ini dengan tekad menjauhi sikap takabur, agar kita selamat dari ancaman Allah untuk tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ghunanil aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ja'ala taqwa libasa salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mutarifin bisidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salatu ala khairi khalqihi wa alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsyatan wa ta'lima wa ijlalan liqadri nabi wa ta'zima. Faqad qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Warḍallahumma an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم خير الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله